menjelaskan materi tentang transformasi geometri. Transformasi geometri adalah proses mengubah bentuk atau posisi suatu objek geometri tanpa mengubah sifat asalnya. Transformasi geometri dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti transformasi, rotasi, refleksi, dan dilasi. Baik, saya akan menjelaskan jenis transformasi geometri. Yang pertama adalah translasi. Transformasi adalah proses menggeser suatu objek geometri ke posisi lain tanpa mengubah ukuran atau bentuknya. Yang kedua adalah rotasi. Rotasi adalah proses memutar suatu objek geometri sekitar suatu titik atau sumbu tanpa mengubah ukuran atau bentuknya. Yang ketiga adalah refleksi. Refleksi adalah proses membentuk suatu objek geometri terhadap suatu garis atau bidang tanpa mengubah ukuran atau bentuknya. Yang keempat adalah dilatasi. Dilasi adalah mengubah ukuran suatu objek geometri tanpa mengubah bentuknya. Yang berikutnya sifat-sifat transformasi geometri. Yang pertama, konsistenan. Transformasi geometri harus konsisten, artinya bahwa hasil transformasi harus sama akan dilakukan dengan cara yang sama. Yang kedua, keterbalikan. Transformasi geometri harus dapat dibalik, artinya bahwa hasil transformasi dapat dikembalikan ke bentuk yang asli. Yang ketiga, kecepatan. Transformasi geometri harus cepat, artinya bahwa hasil transformasi harus akurat dan tidak memiliki kesalahan. Yang berikutnya, aplikasi transformasi geometri. 1. Desain grafis. Transformasi geometri digunakan dalam desain grafis untuk membuat objek-objek yang kompleks dan menarik. Yang kedua, animasi. Transformasi geometri digunakan dalam animasi untuk membuat gerakan-gerakan yang realistis dan menarik. Yang ketiga, arsitektur. Transformasi geometri digunakan dalam arsitektur untuk membuat desain bangunan yang kompleks dan menarik. Yang keempat, matematika. Transformasi geometri digunakan dalam matematika untuk mempelajari sifat-sifat objek geometri dan membuat model matematika yang akurat. Kemudian, saya akan menjelaskan contoh dari bentuk transformasi. Yang pertama, kita menentukan titik apa. Di sini, tentukan titik A posisi yaitu titik bawah. Kemudian yang kedua, tentukan vektor transformasi yaitu 3 cm ke arah kanan dan 2 cm ke arah atas. Lakukan translasi dengan geser persegi sejauh 3 cm, 3 cm ke arah kanan dan 2 cm ke arah atas. Kemudian satu dari translasi tersebut, persegi yang semula berada di titik awal yaitu 0,0 dan sekarang berada di titik 3,2. Maka titik persegi tetap sama yaitu 5 cm. Dengan demikian, kita telah melakukan translasi persegi sejauh 3 cm ke arah kanan dan 2 cm ke arah atas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan motif batik yang tercipta dari transformasi geometri, yang dimana di dalamnya terdapat beberapa jenis transformasi geometri, yaitu rotasi, dilatasi, dan juga translasi. Pada motif batik ini, titik 0,0 dalam diagram kartesiusnya terletak di bagian tengah motif batiknya. Kemudian dari titik 0,0 ini dilakukan rotasi sebesar 180 derajat berlawanan arah jarum jam, yaitu rotasi dilakukan ke arah kiri sebelah sumbu Y dari diagram kartesius ini, sehingga membentuk sudut 180 derajat. Kemudian sudut 180 derajat ini direfleksikan sehingga menghasilkan sudut 180 derajat di sumbu X diagram kartesius, sumbu positif di diagram kartesius. Nah, setelah itu sudut yang akan dapat diagram pertama tadi digeser akan ditranslasikan sejauh 2 satuan ke arah kanan, sehingga intervensi dari titik 0,0 yaitu 1, 2 atau 2 satuan, sehingga menghasilkan sudut 180 derajat yang kemudian direfleksikan lagi sehingga menghasilkan sudut 180 derajat di sebelah kanannya.
Lalu dari titik ini tadi kita transaksikan lagi dalam dua satuan, yaitu 1, 2 semua menghasilkan itu 180 derajat dan kemudian direfleksikan lagi sehingga menghasilkan 180 derajat di sisi kanannya. Nah kemudian kita kembali lagi ke sudut 180 derajat yang dihasilkan pertama tadi. Kemudian kita refleksikan ke arah kiri sebelah sumbu X negatif, sehingga hasil pencerminannya itu bisa kita lihat di sini yaitu sudut 180 derajat. Kemudian direfleksikan lagi ke sebelah kirinya lagi, sehingga bisa kita lihat di sini di tengah-tengahnya adalah sumbu cerminnya. Kemudian hasil pencerminannya yaitu sudut 180 derajat yang ini. Nah dia dicerminkan lagi di sini sumbu cerminnya. Kemudian hasil pencerminannya itu sudut 180 derajat yang ini. Itu pula dengan bagian motif terakhir yaitu hasil pencerminan dari 180 derajat sebelumnya. Nah kemudian dari motif yang di tengah atau motif utama ini kita bisa melihat bahwa ada ruang di tengah-tengah lingkaran yang dihasilkan, yaitu merupakan hasil dilatasi dari sudut-sudut yang telah kita satukan menjadi sebuah motif. Dimana kita bisa lihat bentuk motif di tengahnya itu menyerupai bintang yang merupakan hasil dilatasi atau sudut dari motif-motif ini. Nah kemudian bisa kita lihat di bagian atas dan di bagian bawah ada juga motif yang menyerupai motif utama atau motif di tengah. Nah motif bagian pertama dan bagian ketiga ini merupakan hasil pencerminan atau refleksi dari motif utama yang berada di bagian tengah. Itu saja dari kami. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Karena kami perkenalkan nama saya Christian Geometri Manusian. Saya Anes Nambukan dari Panggil Reno. Saya bisa bekerja dan teknologinya. Saya sebuah penemuan di jelas. Saya Madan Kasanadi, biasa dipanggil sana. Saya adalah Bapak Ibu Barela, biasa dipanggil Pusat. Terima kasih.